Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses turning. Pada slide yang pertama yaitu ada pendahuluan. Apa itu proses turning? Pada slide yang pertama ada pendahuluan. Apa itu proses turning? Proses turning atau pembubutan adalah operasi permesinan di mana benda kerja berputar, sedangkan pahat potong bergerak linear untuk menghilangkan material. Ini menghasilkan bentuk silindris, kerucut, atau profil kompleks lainnya pada benda kerja. Metode ini sangat penting untuk menciptakan komponen presisi. Tujuan utamanya yaitu membentuk dimensi yang akurat, menghasilkan permukaan halus, membuat ulir, alur, atau bor, mengurangi ukuran benda kerja. Pembubutan adalah proses subtraktif, artinya material dihilangkan dari benda kerja padat untuk mencapai bentuk yang diinginkan. Ini berbeda dengan proses aditif, seperti pencetakan 3 dimensi, yaitu akurasi dan efisiensinya adalah dua pilar utama yang menjadi turning sebagai fondasi industrial manufaktur. Pada slide selanjutnya ada mesin bubut, komponen utama dan cara kerja. Mesin bubut adalah jantung dari proses turning. Memahami komponen dan cara kerjanya sangatlah penting untuk operasi yang efektif dan aman. Yang pertama ada headstock, yaitu bagian utama yang menahan choke dan spindle. Spindle memutar benda kerja dengan kecepatan yang dapat diukur. Yang kedua, ada chuck, yaitu alat jepit yang digunakan untuk menahan benda kerja agar tidak bergeser saat berputar. Berbagai jenis chuck tersedia sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada carriage, memegang tool force dan memungkinkan pahat bergerak sepanjang sumbu X dan Z, mengontrol kedalaman dan arah pemotongan. Yang keempat, ada tailstock, yaitu mendukung ujung benda kerja yang panjang untuk mencegah defleksi dan dapat juga menahan bor atau reamer. Pada slide selanjutnya ada jenis-jenis operasi pembubutan. Proses turning tidak hanya terbatas pada pembubutan silindris dasar. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bentuk dan fitur yang kompleks. Yang pertama ada facing, membuat permukaan rata pada ujung benda kerja, mengurangi panjang dan menyiapkan permukaan untuk operasi selanjutnya. Yang kedua ada straight turning, yaitu mengurangi diameter benda kerja secara seragam di sepanjang sumbu longitudinal, menghasilkan bentuk silinder. Yang ketiga ada taper turning, yaitu menciptakan profil kerucut dengan memotong diameter yang bervariasi di sepanjang panjangnya, idealnya untuk konektor dan poros. Yang keempat ada knurling, membentuk pola bergerigi pada permukaan benda kerja untuk meningkatkan cengkeraman, sering terlihat pada penggangan dan knop. Selain operasi di atas, ada juga boring atau memperbesar lubang, dan drilling, membuat lubang. Ramming yaitu menghaluskan lubang, dan shading, membuat ulir. Setiap operasi memerlukan pengaturan pahat dan parameter pemotongan yang spesifik. Slide selanjutnya ada alat potong dan parameter pemotongan. Keberhasilan proses turning sangatlah bergantung pada pemilihan alat potong yang tepat dan pengaturan parameter pemotongan yang akurat. Yang pertama, alat potong terbuat dari material kelas seperti HSS atau High Speed Steel, karbida, keramik, atau VCD, polystyrene diamond. Pemilihan material tergantung pada benda kerja dan kekerasan. Kedua ada kecepatan potong atau VC, kecepatan relatif antara pahat dan permukaan benda kerja, diukur dalam meter per menit. Ini mempengaruhi umur pahat dan kualitas permukaan. Ketiga ada gerak makan, jarak yang ditempuh pahat dalam satu putaran benda kerja, diukur dalam milimeter per putaran. Ini mempengaruhi ketebalan total dan efisiensi. Yang keempat ada kedalaman potong.
yaitu tebal material yang dihilangkan dalam satu lintasan diukur dalam milimeter. Ini menentukan jumlah lintasan yang diperlukan. Parameter-parameter ini harus disesuaikan dengan jenis material benda kerja, material pahat, kekuatan mesin, dan hasil akhir yang diinginkan. Optimalisasi parameter ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk secara signifikan. Selanjutnya ada material benda kerja dan perlengkapan. Proses turning dapat diterapkan pada berbagai jenis material, masing-masing dengan karakteristik yang unik, yang mempengaruhi pemilihan pahat dan parameter pemotongan. Selain itu, ada beberapa perlengkapan penting yang mendukung operasi. Yang pertama, ada baja karbon dan paduan. Material yang paling umum di bubut memerlukan pahat karbida atau HSS dengan kecepatan potong yang sedang. Kedua, ada aluminium dan paduan. Lunak dan mudah dibubut, memerlukan pahat dengan sudut rake positif dan kecepatan potongan yang tinggi untuk menghindari penempelan. Yang ketiga, ada kuningan dan perunggu. Mudah dibubut, menghasilkan tatal pendek, pahat karbida dengan kecepatan potong sedang hingga tinggi yang cocok. Perlengkapan tambahan seperti pusat putar atau lip center, penyangga benda kerja, standeries, dan berbagai jenis penjepit seperti collet juga esensial untuk menjaga stabilitas dan akurasi selama pembubutan, terutama untuk benda kerja panjang atau berdiameter kecil. Selanjutnya ada keselamatan kerja dan pengendalian kualitas. Aspek keselamatan kerja adalah prioritas utama dalam setiap operasi permesinan, termasuk turning. Selain itu, pengendalian kualitas memastikan produk akhir memenuhi standar yang diterapkan. Pertama, ada keselamatan kerja. Selalu gunakan alat pelindung diri seperti kacamata pengaman, sarung tangan, dan pakaian kerja yang sesuai. Pastikan mesin dalam kondisi baik dan area kerja bersih dari halangan. Yang kedua, ada prosedur darurat. Pahami lokasi tombol kerja berhenti darurat dan cara mematikan mesin dengan cepat jika terjadi masalah. Jangan pernah meninggalkan mesin tanpa pengawasan dan beroperasi. Ketiga, ada pengendalian kualitas, yaitu lakukanlah inspeksi dimensi secara berkala menggunakan mikrometer, kaliper, atau pengukur khusus lainnya. Pastikan permukaan benda kerja bebas dari cacat seperti goresan atau bekas pahat. Yang keempat, toleransi dan spesifikasi. Pahami toleransi dimensi yang diizinkan untuk setiap produk. Gunakan diagram kontrol dan metode statistik untuk memantau variasi dalam proses. Selanjutnya ada aplikasi industri dan kesimpulan. Proses turning adalah tulang punggung banyak industri modern, menghasilkan berbagai komponen esensial. Fleksibilitas dan akurasinya menjadikannya pilihan utama untuk produksi massal maupun produktif. Yang pertama ada otomotif, seperti komponen mesin, pembuatan poros engkol, camshaft, katup, dan bagian transmisi yang presisi. Kedua, dirgantara, bagian struktur, produksi komponen ringan dan kuat untuk pesawat terbang, seperti landing gear dan poros turbin. Tiga, medis, peralatan bedah, pembuatan instrumen bedah, implan, dan komponen perangkat medis dengan toleransi yang ketat. Yang terakhir, energi, bagian turbin, produksi komponen untuk turbin angin, generator listrik, dan peralatan pengeboran minyak. Sebagai kesimpulan, proses turning adalah teknik permesinan yang tak tergantikan dalam manufaktur logam. Dengan memahami prinsip dasar, komponen mesin, jenis operasi, dan pentingnya keselamatan serta kualitas, kita dapat memaksimalkan potensi proses ini untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang mendorong inovasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.